Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Alhamdulillah teman-temanku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam kehidupan dunia ini, dan semoga segala macam aktivitas kita benar-benar kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan semoga di sisa umur kita yang singkat ini benar-benar mampu membuat kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-temanku, sesuai yang ana sampaikan tadi di status grup ana, bahwasanya kita akan membahas hikmah bagaimana sebetulnya dalam Islam kita itu memilih atau selektif dalam berteman. Ketahuilah saudara-saudaraku, Islam bukanlah agama yang mengajak penganutnya atau umatnya untuk individualisme atau kesendirian atau tidak peduli dengan sosial. Islam itu adalah agama yang mengajarkan kepada kita semua agar bermasyarakat, diantaranya melalui sholat berjamaah. Kemudian ada perkara-perkara yang sangat ma'ruf atau perkara-perkara yang bermanfaat dalam pelaksanaan sholat berjemaah tersebut. Di antaranya kita saling mengenal, kita bisa saling mengetahui kondisi satu di antara yang lainnya, sehingga terciptalah rasa untuk saling tolong menolong. Tak terlepas juga ketika seseorang itu menjadi pemimpin. Nah, ketika kita menjadi pemimpin, maka yang dilihat adalah bagaimana kita selektif dalam memilih teman kita. Bagaimana kita memilih orang-orang yang menjadi pembantu atau penolong-penolong kita. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwasanya seorang itu yang ketika dia menjadi pemimpin, dia akan ditolong oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Bagaimana watak pemimpin tadi itu, bagaimana kemampuan pemimpin tadi itu dalam memimpin, itu tergantung siapa yang membantunya. Siapa orang-orang di sekeliling si pemimpin tadi. Ketika orang-orang yang berada di sekeliling pemimpin tadi adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kejujuran yang tinggi, insya Allah kepemimpinan tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya dengan amanah, transparan, dan menguntungkan semua pihak, tentunya rakyat. Namun sebaliknya, apabila orang-orang yang berada di sekeliling pemimpin tadi, sekeliling pejabat tadi adalah orang-orang yang tidak amanah, ya, tidak memiliki kredibilitas atau kejujuran, kemudian hanya mementingkan diri sendiri dengan sistem-sistem yang dia buat atau masukan dan ide-ide yang dia sampaikan, maka hal seperti ini akan sangat merugikan. Oleh karena itu, ketika seseorang menjadi pemimpin, perlu dia memilih siapa orang-orang yang berada di sekelilingnya, dan perlu dia selektif dan jujur siapa orang-orang yang akan menjadikan dirinya sebagai bahan pertimbangan. Karena orang di sekeliling itu nanti akan memberikan pada masukan, ide-ide. Nah, ide-ide ini akan dilihat apakah ide yang bermanfaat untuk umat atau hanya menguntungkan dirinya saja. Oleh karena itu, di antara hikmah dalam berteman adalah teman itu akan menjerumuskan kita ataukah akan menguntungkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah berteman di dalam Islam, entah kita sebagai posisinya apapun itu, sangat dianjurkan kita memilih. Karena seorang itu, kata Nabi, bergantung dengan agama teman dekatnya. Apabila teman dekatnya baik, maka baik pula. Dan dalam sebuah hadis yang lain dikatakan, seseorang yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka ia akan terkena harum minyak wangi tersebut. Dan seseorang yang bergaul dengan pandai besi, sekalipun dia tidak terbakar, maka ia akan terkena aroma atau arangnya, ya. Sehingga seperti itulah permisalan orang yang berteman dengan orang yang baik dengan orang yang berteman dengan orang yang buruk. Oleh karena itu, mari kita selektif dalam memilih pertemanan siapa, lingkarannya, circle-nya, sehingga tidak merugikan kita kelak. Karena di hari kiamat nanti, kata Rasulullah, ada pertemanan, persahabatan yang akan menjadi majelis penyesalan di hari kiamat nanti.
Seorang yang berteman dekat di dunia bukan karena Allah Ta'ala, malah akan menjadikan pertemanan tersebut kelak menjadi percekcokan di akhirat. Ingat sebuah hadis yang mengatakan ada 7 orang yang kelak akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Salah satu di antaranya adalah seorang yang berteman, berjumpa karena Allah semata. Dia bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Semoga uraian yang singkat ini membuat kita sadar siapa yang pantas kita jadikan teman dan siapa yang pantas kita pergauli sehingga kita dapat maslahatnya dunia akhirat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.